bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Dia sudah anugerahkan dalam hidup saya dan saudara. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa sepanjang minggu, bahkan di sepanjang bulan yang sudah kita lewati. Tuhan sudah anugerahkan di bulan yang ke-10 tanggal 1 untuk kita beribadah kepada Tuhan. Terus sebabnya mari kita persiapkan tanah hati kita, kita beri fokus yang terbaik kepada Tuhan, biar kuasa dari ibadah hari ini boleh kita nikmati dalam hidup kita. Kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, buat segala anugerah-Mu, buat segala kemurahan-Mu, dan buat segala kebaikan-Mu. Terus nyatakan bagi kehidupan kami ya Tuhan, sepanjang minggu, bahkan di sepanjang bulan yang sudah kami lalui Tuhan. Ada begitu banyak hal yang kami alami, tapi ketika kami ada hari ini, kami meyakini ini semua karena belas kasihan Allah. Dan sebabnya Bapa yang baik, biarlah di hari perhentian dari ibadah raya yang kedua hari ini Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Suci kuduskan setiap kehidupan kami Tuhan, layakkan kami untuk menghampiri tahta kudus-Mu ya Tuhan, sehingga ibadah hari ini adalah ibadah yang mengandung kuasa dalam hidup kami. Ada mujizat boleh kami alami ya Tuhan, kemenangan terjadi di tempat ini. Dan sebabnya kami memberikan hati yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Fokus kami biar hanya tertuju kepadamu ya Bapa. Setiap tim yang terlibat dalam pelayanan pada sore hari ini, biar mereka tetap tinggal dalam urapan Tuhan. Himpunkan seluruh jemaat-Mu Tuhan untuk tiba di tempat ini dengan segala selamat, biar kami boleh sama-sama menikmati kuasa ibadah pada sore hari ini. Hamba membuka ibadah raya yang kedua di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat sore. Selamat kita berjumpa lagi di tempat ini. Kita boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Kita boleh berkumpul bersama-sama untuk menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bersyukur di mana penyertaan tidak pernah terlambat buat saya dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Sepanjang minggu telah kita lewati, itu semua karena Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa.
setiap yang haus akan Tuhan. Ketika kita datang di tempat ini, kita datang di tempat yang benar. Kita mau balas genap hidup kita. Kita mau menyatakan setiap kemuliaan Tuhan. Tuhan begitu baik buat saya dan saudara. Tuhan yang baru terlambat menolong kehidupan kita semua. Tapi sampai hari ini kita boleh ada itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur atas setiap kasih-Mu, atas setiap kebaikan-Mu. Oh Yesus, saja semua penghujung lagi dibagi berdiri. Haleluya. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Tuhan
memuji Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur akan setiap karya-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu begitu terlalu besar bagi hidup kami, sehingga bagi kami hanya Engkau yang layak disembah. Bagi kami hanya Engkau yang layak ditinggikan. Bagi kami hanya Engkau yang layak untuk dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak bagi nama-Mu, karena Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita datang tempat ini, kita mau menyerukan nama Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita bersiap untuk berseru bagi nama Tuhan. Selamat Tuhan. Suka
setiap hati kita. Kita bersyukur karena firman Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Firman Tuhan, Allah adalah terang jalan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan selalu membawa kita ke tempat yang tepat. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
kita panggil nama Yesus. Haleluya. Yesus. Hanya Yesus yang sanggup memulihkanmu. Hanya Yesus yang sanggup menyembuhkanmu. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan keadaanmu. Panggil nama Yesus. Jika kau dalam persoalan, panggil nama Yesus. Jika kau ada dalam masalah, panggil nama Yesus. Jika kau masih mengalami sakit hari ini, panggil nama Yesus. Sebab nama Yesus penuh dengan kuasa. Nama Yesus ada mujizat. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Yesus, Yesus. Amin. Mari angkat kedua tanganmu. Berserah di hadapan Tuhan. Sambil kau berteriak panggil nama Yesus. Amin. Apakah mungkin hari ini nama Yesus sudah tidak berkuasa lagi dalam hidupmu? Apakah mungkin nama ini sudah tidak kau percayai lagi dalam hidupmu? Apakah mungkin nama ini pernah mengecewakanmu? Saya mau bilang malam hari ini, Yesus tidak pernah salah akan apa yang dia buat dalam hidupmu. Engkau hanya perlu bertindak benar untuk meresponi apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Engkau harus hanya punya respon yang baik untuk apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Engkau hanya perlu menyerah di hadapan Yesus untuk engkau melihat perkara yang besar yang akan dia buat dalam hidupmu. Mungkin hari ini engkau begitu mengeraskan hatimu, tapi saya mau berkata, biarlah kuasa jamaat Roh Kudus malam hari ini, dia akan mulai melembutkan hidupmu. Dia akan mulai melembutkan hatimu. Segala tembok yang kau mulai bangun, hamba kau hancurkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang dapat membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Percayalah, waktu kau datang malam hari ini, kau akan kembali dengan penuh sukacita. Percayalah, waktu kau datang malam hari ini, kau akan pulang membawa jawaban dari Yesus. Terima kasih Tuhan untuk lawatan. Kini tiba saatnya kami akan dengar pesan Tuhan. Mari kau berbicara secara pribadi dalam hati setiap hati kami ya Tuhan. Mari kau jamah setiap kami yang hadir malam hari ini Tuhan. Sebab kami percaya firman-Mu itu hidup, yang akan mengubahkan setiap keadaan kami Tuhan. Segala hati yang keras ya Bapa, mari Engkau boleh lembutkan malam hari ini Tuhan. Dan firman-Mu boleh jatuh di tanah yang terbaik dalam hati kami malam hari ini. Sampaikan pesan-Mu ya Bapa. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kami beroleh kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Saya percaya kita semua mengalami lawatan Tuhan malam hari ini. Ini bagi saya adalah ibadah raya kedua terbanyak. Ini bukan karena bulan tahun selama, bukan ya. Tapi karena kita punya kerinduan yang besar, hasrat yang luar biasa untuk kita mau mencari hadirat Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sangat bersyukur Tuhan sudah menghentar kita
Di minggu yang pertama tanggal 1 sudah ada di bulan yang ke-10. Sehingga tidak lama lagi mau Natal. Jadi yang mau check out di Kerajaan Kuning, ya silakan. Karena biasanya kan kalau bulan-bulan ini ibu-ibu semua yang mengeluh sama di pesawat. Oh, semua Natal. Baju kurang itu terus. Karena kalau mau dilihat di lemari, ibu-ibu pakai baju paling banyak. Kalau bilang tidak ada baju. Amin. Jadi kalau dibilang begini, oh tahun ini cornerstone Natalnya temanya warna kuning. Pas-pas kita cek kuning belum ada. Dia akan bilang kepada suaminya, belikan baju kuning. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua dalam keberkatan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Tuhan yang sudah menghantar kami boleh tiba di Bungku lagi dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa, melalui perjalanan yang luar biasa. Dan saya percaya ada hal-hal yang luar biasa juga yang sudah kami alami selama perjalanan kami. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, lanjutan dari firman yang tadi pagi sudah disampaikan, yang saya beri tema tentang respon yang benar. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal pertama, kita akan baca dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-27. Yakobus pasal pertama, kita akan berganti-gantian untuk membacakan ini. Saya baca ayat 19, Bapak Ibu ayat 20 dan seterusnya sampai ayat yang ke-27. Yang sudah dapat boleh bilang amin. Ada juga di depan. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pendengar atau pelaku firman. Ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita yang mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saya akan flashback sedikit firman yang sudah disampaikan pada siang hari tadi. Jadi saya akan lebih fokus kepada ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ini merupakan sebuah peringatan kepada saya dan saudara untuk kita jangan hanya menjadi pendengar. Dan berapa banyak kita yang hadir pada malam hari ini, kita mungkin hanya lebih suka mendengar hal-hal yang kurang baik bagi roh kita, tapi kita lebih suka mendengar hal-hal yang sekalipun tidak baik tapi menyenangkan daging kita. Dalam hal apa telinga kita merespon lebih cepat? Tadi saya berkata begini, biasanya kalau ada gosip terpanas, gosip terbaru, dan gosip terkini, itu telinga biasanya bergerak-gerak sendiri. Apalagi, wah, itu dosa 9. Nah, dalam hal-hal seperti ini sebenarnya itu memiliki kecenderungan bahwa sebenarnya kita lebih menyukai mendengarkan hal-hal yang tidak berguna.
daripada hal-hal yang berguna yang dapat membangun iman kita. Dalam ayat yang ke-22 ini ada dua tahapan. Yang pertama, bagaimana kita mau menjadi pelaku firman? Kita harus menjadi pendengar yang baik. Kalau kita seringkali mendengar hal-hal yang baik, kita seringkali mendengar khotbah-khotbah yang baik, kita seringkali mendengar firman Tuhan yang memang murni, asli, tidak pernah ditambah oleh apapun. Saya percaya ini akan membuat iman kita makin kuat dalam Tuhan. Saya juga tadi berkata kita harus berhati-hati untuk mendengarkan khotbah hari-hari ini. Karena khotbah hari-hari ini itu belum tentu adalah firman. Kenapa? Karena khotbah hari-hari ini banyak dicampur aduk oleh kepentingan demi kepentingan. Khotbah hari-hari ini banyak dicampur aduk dengan lelucon-lelucon yang tidak membangun. Khotbah hari-hari ini banyak diisi oleh kesaksian-kesaksian pribadi yang mencuri kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya kenapa orang Kristen tidak bisa bertumbuh dengan baik. Saya mau bilang, firman Tuhan yang hidup itu akan menegur engkau dan akan membawa engkau ke arah yang lebih baik. Amin. Firman Tuhan yang hidup, yang benar, itu akan mengubah karaktermu dan akan selalu bertentangan dengan dagingmu. Firman yang benar, ketika engkau keluar dari tempat ini, engkau akan buat komitmen dengan Tuhan. Saya tidak akan lagi berbuat hal-hal yang demikian Tuhan. Saya akan bertobat dan lain sebagainya. Dan juga tadi pagi saya berkata seperti ini. Berapa lama kita sering dengar firman? Dan berapa kali kita melakukannya? Coba kalau kita presentasikan perbandingannya lebih banyak di mana? Kita duduk, kita datang, kita duduk, kita diam, kita dengar, kita pulang. Minggu depan lagi seperti itu, kita datang, kita duduk, kita diam, kita dengar, kita pulang. Bulan depan lagi seperti itu, kita datang, kita duduk, kita diam, kita dengar, kita pulang. Kapan kita melakukan firman? Ini harus menjadi sebuah cambuk bagi umat Tuhan di akhir-akhir zaman ini. Saya mau bilang kepada jemaat Tuhan, jemaat Cornerstone, jangan hanya sebatas kita dengar, tapi kita harus jadi pelaku firman. Karena natur kita sebenarnya diciptakan dalam kemuliaan Tuhan. Natur kita adalah orang-orang yang hidup dengan mujizat. Justru aneh kalau orang Kristen tidak pernah alami mujizat. Ini patut dipertanyakan. Justru aneh jika orang Kristen tidak pernah mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Kita patut pertanyakan, apakah kita menjadi seorang pengangguran yang hanya datang, duduk, diam, dengar, dan pulang. Seperti itu terus hidup kita. Saya percaya firman Tuhan datang menegur kepada saya dan saudara malam hari ini. Kita jadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Boleh tanya samping kiri kanan, siap jadi pelaku firman? Tanya dong, tanya. Jangan terlalu cuma datang, duduk, diam, dengar, pulang. Haleluya. Oke, kita akan lanjut dalam ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, perhatikan, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saya ada nonton kemarin highlight di acaranya Najwa Shihab. Dia pada waktu itu mengundang ketiga capres. Nah, salah satu sesi yang dia buat, dia taruh cermin di depan dan dia mulai panggil setiap capres yang ada. Dia suruh baca cermin. Pernah nonton itu ya? Jadi waktu capres pertama baca cermin, mulai dia bilang ini, capres kedua lagi begitu. Langsung tanya, apa yang Bapak mau katakan kepada diri Bapak? Bilang begini. Dan ada sampai di capres yang ketiga pun sama seperti itu. Jadi saya melihat hal ini bahwa
Seringkali ketika firman berkata, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya. Saya ingat dulu waktu SMA, saya punya teman cowok, dia bawa cermin di dompet. Bukan di dompet, di kantong. Jadi ada itu ibu-ibu PW yang ada bedak, baru dibuka bagian ada cermin, ada kan? Nah, jadi dia punya bedak itu dia kasih patah, jadi cermin dia bawa. Jadi tiap hari dia baca cermin terus, tiap hari baca cermin terus. Jadi kalau dia muka semua itu dia cuci muka dia baca cermin nggak usah pergi langsung. Nah ini cermin menggambarkan bahwa supaya kita tahu muka kita, wajah kita itu kekurangannya di mana. Apalagi kalau ibu-ibu, pasti ini malam ada yang bawa cermin di tas. Sebenarnya tidak masalah. Nah, firman Tuhan mengingatkan begini. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya. Yakobus mengibaratkan seorang yang hanya mendengar firman dan tidak melakukan dalam hidupnya adalah seperti orang yang sedang bercermin, tetapi begitu ia meninggalkan cermin, dia lupa wajahnya. Bagaimana kehidupan kekristenan kita? Berapa kali kita bercermin kepada kebenaran firman, namun kemudian kita melupakannya. Seringkali kita tahu itu dosa, itu tidak boleh, ini dilarang, ini melanggar. Tapi berapa kali pun kita tetap melakukan. Berapa kali firman Tuhan suruh untuk berbuat yang benar. Firman Tuhan mengarahkan kita kepada arah yang benar, mengarahkan kita kepada kekudusan. Kita tahu, tapi kita tidak pernah melakukannya. Ini merupakan teguran bagi jemaat yang hadir pada malam hari ini. Ini merupakan teguran bagi kita semua. Kita bukan hanya menjadi pendengar, kita harus menjadi pelaku. Kita tahu ini salah, kita tahu ini dosa. Kita tahu dari mana? Dari firman Tuhan. Kita tahu dari mana kalau kita melakukan pelanggaran? Dari firman Tuhan. Tapi ada begitu banyak hari-hari ini firman Tuhan mulai dilecehkan, mulai dibelokkan kebenarannya. Ada cermin yang hanya menyanjung orang. Firman yang disampaikan, kalau orang kain bilang hanya buat apa, hanya bapak tende orang, disanjung-sanjung, diangkat-angkat. Apalagi kalau orang itu banyak berkontribusi di gereja, oh itu orang terus yang dibilang di mimbar. Ada cermin yang mulai mengangkat sebuah derajat manusia. Tapi saya mau bilang pada malam hari ini, kalau firman, kalau itu cermin yang benar, dia bukan cermin yang menyanjung orang. Dia bukan cermin yang mengangkat derajat orang. Tapi kalau itu cermin yang benar, adalah cermin yang bisa menegur saya dan saudara. Jika engkau menyanjung diri, itu salahmu sendiri. Kebenaran yang nyata dalam Yesus tidak menyanjung siapa-siapa. Hanya Yesus yang menjadi pusat perhatian kita. Amin. Tidak ada manusia yang hebat. Tidak ada. Di hadapan Tuhan ketika kita datang beribadah, kita sama derajatnya. Amin. Jangan engkau datang dengan pangkatmu di gereja. Jangan engkau datang dengan kekayaanmu di gereja. Kalau firman itu menegurmu, engkau harus terima. Amin. Kalau firman itu membentuk engkau harus terima. Jangan engkau bilang, oh saya itu orang penting, oh saya ini. Tidak ada kalau dalam gereja. Hendaklah firman kebenaran itu diperhatikan. Maka firman itu akan menunjukkan kepada kita sifat dan kebobrokan kita sebenarnya. Kadang-kadang kita datang dengan sebuah kesempurnaan di dalam gereja. Kadang-kadang waktu kita datang ke gereja, kita datang dengan dengan sebuah kepalsuan, sehingga kita terlihat baik di depan orang-orang lain.
Firman itu akan memberitahu kita dengan jelas siapa kita sebenarnya. Amin. Firman akan memberitahu kita siapa kita sebenarnya. Jadi kalau kita mau baca firman, kita harus benar-benar memperhatikan firman. Kalian ayat yang ke-20 itu. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatan. Saya membagi ada 4 hal yang akan saya angkat dalam ayat yang ke-25 ini. Pertama, kata meneliti. Kata meneliti ditulis dengan kata parakupto, yang berarti menjenguk ke dalam atau membungkuk supaya bisa melihat sampai ke dalam. Nah, setelah saya mempelajari kata parakupto ini, berarti waktu kita meneliti hukum yang sempurna atau firman yang sempurna, kita harus benar-benar cari tahu sampai ke akar-akar. Kenapa? Agar kita tidak gampang dibodohi. Kenapa? Agar kita tidak gampang untuk disesatkan. Kenapa? Agar kita tidak gampang untuk dipalsukan kebenaran firman Tuhan itu untuk kita dengar. Saya seringkali berkata kepada jemaat, teliti firman Tuhan. Kalau engkau baca, jangan hanya sekedar dibaca, direnungkan, bahkan diteliti dan dilakukan. Ini supaya agar jemaat punya pengetahuan tentang firman itu sama dengan gembala. Agar waktu engkau pergi kemanapun dan engkau ketemu dengan orang yang berkedok sebagai orang suci, kita tidak akan terpengaruh. Amin. Jadi kata meneliti dalam mendengarkan firman, kita meneliti hukum yang sempurna. Kita mencari nasihat dan bimbingan dari firman yang kita teliti. Kita meneliti firman supaya dari situ kita dapat menilai diri kita sendiri. Ini gunanya kalau kita meneliti firman yang sebenarnya. Amin. Amin. Jadi marilah kita menjadi jemaat Tuhan yang punya respon yang benar untuk meneliti kebenaran firman Tuhan. Kata yang kedua adalah kata bertekun. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan, dan ia bertekun di dalamnya. Kata bertekun ditulis dengan kata parameno, yang mempunyai makna tinggal atau bersama-sama. Jadi waktu kita meneliti firman, jangan habis diteliti, tapi kita harus menghidupinya. Amin. Kita harus tinggal di dalamnya. Kita harus tetap bersama-sama dengan firman itu yang kita pelajari. Jangan hanya sekedar habis di otak, tapi tidak selesai sampai dalam hati. Ini yang membuat banyak orang murtad. Dia selidiki firman, oh pintar, pakai bahasa asli dan lain sebagainya. Tapi itu hanya sekedar habis dalam pikirannya. Tetapi dia tidak bisa menghidupi karakter Kristus. Kenapa? Karena dia tidak bertekun di dalam kebenaran firman. Kalau mencari orang pintar sekarang banyak. Apalagi akhir zaman, pendeta-pendeta sekarang yang baru akan tergantikan dengan tayangan robot yang menyampaikan kebenaran firman. Tapi saya mau bilang, kalau engkau meneliti kebenaran firman Tuhan, engkau harus bertekun, tinggal di dalam kebenaran. Amin. Saya mau bilang, jangan firman Tuhan, pengetahuan itu hanya habis di sini. Jangan firman itu hanya habis dalam pikiran kita. Kita hanya menjadi calo. Kita bilang begini, kita bilang begitu. Padahal bukan kita orang punya mobil, bukan kita orang punya oto, bukan kita orang yang bawa itu penumpang. Tapi saya mau berkata kepada kita semua, waktu kita meneliti kebenaran firman Tuhan, kita harus bertekun, tinggal bersama-sama dengan Dia. Ini artinya, apabila kita tidak melupakannya, tetapi melaksanakannya sebagai pekerjaan
dan prioritas kita selalu mendapatkannya di hadapan kita dan menjadikan pedoman yang baik bagi kita dan membiarkannya, firman itu akan membentuk sikap dan pikiran kita. Hanya firman Tuhan yang dapat memperbaiki manusia. Amin. Hanya orang yang mau ditegur, dirubah, dibentuk yang akan bisa bertekun dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau orang yang keras hati, apalagi dia pikir dia punya pangkat, punya jabatan dan lain sebagainya, dia akan sulit untuk dikasih tahu. Dia akan sulit untuk ditegur. Saya mau berbagi tentang perjalanan kami kemarin. Bagi saya itu adalah sebuah perjalanan mujizat. Waktu kami mau kembali dari Lubuk, jadi ada info bahwa kapal feri itu jam 3 sore akan berangkat. Jadi kami berangkat dari Lubuk jam 8, tiba di Sri itu sekitar jam 12. Ketika kami tiba di pelabuhan, ternyata kapal tidak ada. Oh Tuhan, saya langsung berpikir, aduh siapa yang mau pimpin perjamuan besok ini? Saya langsung mengingat dan membayangkan wajah istri saya. Waktu masuk di sana di dalam kapal, langsung terlintas wajah istri saya yang sangat cantik itu. Saya tidak tahu kalau saya bilang kapal tidak ada, apa yang akan terjadi? Mungkin murka Allah akan turun. Oh Tuhan. Setelah itu saya bilang ke aparat, telepon Etus. Saya tahu ada satu teman, dia lihat ini kapal, dia putar ulang, dia berbagi. Di sumpah hukum di pinggir pohon-pohon sobat-sobat. Kita tidak tahu, kali dia juga so rasa kasihan. Mungkin dia juga membayangkan wajah istrinya dalam ketakutan, sehingga dia mulai menyendiri di bawah pohon sana. Saya juga bingung. Dia ada semua orang so panik waktu itu. Saya bilang, ayo kita pergi ke Batu Rubi. Apapun yang terjadi harus muncul. Dan puji Tuhan, mujizat kami boleh alami. Biasanya kapal kayu jam setengah 12, jam 11 sampai jam 12 itu sudah berangkat. Kami tiba di Batu Rubi itu kurang lebih jam setengah 1. Pada waktu kami tiba di sini, ternyata kapten kapalnya lagi dipanggil oleh Syahbandar, dan itu jarang terjadi. Tidak lama kami muncul, sekitar 15 sampai setengah jam, kapal berlayar. Saya kasih tahu ke teman-teman, dorang cuma mau tunggu 7 orang kalau dorang mau pulang. Saya bilang itu mujizat pertama. Oh, orang di kapal langsung suka cinta. Wah. Sekalipun ada beberapa orang yang langsung duduk diam termenung karena mabuk di laut. Ternyata biar seom-om juga kalau hilang begal kalau di laut. Itu mujizat pertama. Perjalanan setelah kami tiba di Kodal, kami makan dan lain sebagainya, kami berjalan kembali. Ketika kami sampai di Sampean Taba, salah satu dari teman kami jatuh dari motor. Dan waktu saya lihat, jadi mereka terlebih dahulu di depan kami. Saya ada di urutan ke-5 kalau tidak salah, Mas Anton paling belakang. Waktu kami tiba di tempat mereka, ini Papa Rato masuk di bawah trek. Oh Tuhan, kenapa ini? Saya turun, saya lihat Papa Rato langsung puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik, Yesus baik, luar biasa. Saya bilang, oh berarti tidak pakai. Beri. Tapi soluka ini, betul soluka. Mungkin juga supaya dapat lihat jago atau nak mau kasih lihat tuh sakit. Oh sudah puji Tuhan. Tapi ada satu kalimat yang dia ucapkan, dia bilang begini, hari ini adalah hari mujizat bagi kami. Puji Tuhan. Saya langsung teringat, memang sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, natur kita manusia adalah sebagai seorang pelaku mujizat. Akan aneh jika kita tidak alami mujizat. Dan pada waktu dia berkata seperti itu, sebenarnya dia sementara melakukan kebenaran firman. Karena dia belajar mengucap syukur sekalipun lutut soluka. Setelah
berdiri dan lain sebagainya. Masih boleh mau jalan ini? Boleh, sudah maju tinggi. Mungkin mereka punya semangat tak tambah karena semua ketemu baik Tuhan. Wah, jadi semangat. Di situ akhirnya kami boleh tiba dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya mau bilang kepada kita semua, ada hal yang luar biasa yang kami boleh alami dalam perjalanan kami. Mungkin ada bapak-bapak yang tidak pernah babeston. Pada waktu di sana, dorang bangun babeston. Waduh, Amin. Amin. sekalipun di hari pertama, ada yang nyanda tabang. Nanti aku saja bilang sampai. Saya tahu je sambil. Orang semua nyanyi, dia datang tidur. Baru dia ada di tengah-tengah lagi. Tapi di hari kedua, dia sudah bangun babeston. Amin. Ini sebenarnya menggambarkan bahwa supaya kita bisa membangun mesbah kita di pagi hari. Haleluya. Kalimat yang ketiga, bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Jadi sebenarnya dalam hal ini, dalam kalimat ini, tidak cukup untuk kita mengakui bahwa diri kita beriman. Tidak cukup untuk kita mengakui bahwa kita sudah lahir baru. Tidak cukup untuk kita mengakui bahwa kita sudah rajin mempelajari Alkitab. Semua itu harus diiringi oleh perilaku dan sikap, yaitu ketika kita melakukan firman Tuhan. Ini akan disempurnakan ketika engkau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Waktu engkau berkata, saya sudah beriman kepada Tuhan, saya sudah lahir baru, saya sudah rajin baca Alkitab, saya sudah rajin berdoa. Ini semuanya tidak akan cukup kalau engkau belum melakukan kebenaran firman Tuhan. Hal yang paling simpel untuk engkau buat dan engkau menjadi pelaku firman, ketika engkau tahu mengucap syukur sama Tuhan. Amin. Ini hal kecil sebenarnya. Jangan bilang engkau mau menyelamatkan suku Bungku dan suku Pembelala. Jangan bilang engkau mau bawa jiwa bagi Tuhan datang ke tempat. Jangan dulu bilang seperti itu. Kalau dari hal kecil engkau belum melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh untuk melakukannya. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang 3 berkata begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kata yang ketiga, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Orang yang melakukan bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang ditetapkan untuknya oleh firman Allah. Kata Rasul Yakobus, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saya suka bilang bahwa selalu ada tujuan Tuhan dalam hidup. Kau harus cari tahu tujuan apa itu. Waktu engkau tahu tujuan Tuhan dalam hidupmu, waktu engkau kerjakan kehendak Bapa, itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Dan dikatakan engkau adalah orang yang berbahagia. Amin. Ada sebagian orang yang berdalih bahwa bagian kitab suci yang membuktikan bahwa kita akan diberkati oleh perbuatan-perbuatan kita. Tapi ternyata dalam konteks ini Yakobus tidak berkata karena perbuatannya lah orang diberkati, melainkan dalam perbuatannya. Perhatikan, bukan karena, melainkan dalam. Berarti kalau berbicara dalam, kita adalah orang-orang yang melakukan. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalamnya. Kita adalah orang-orang yang meneliti firman Tuhan. Bukan hanya sekedar dimeneliti, tetapi kita bertekun. Inilah yang disampaikan Yakobus, orang yang berbahagia. Amin. Jadi perbuatan baik, saya berkata itu tidak salah.
Tetapi kalau kita menjadi pelaku firman, kalau kita menjadi pelaku kehendak Bapa di sorga, itu dikatakan kita adalah orang yang berbahagia. Jadi diberkati bukan karena kita melakukan perbuatan baik, tapi kita diberkati ketika kita melakukan kehendak Bapa di sorga. Amin. Dan sebab kita harus tahu tujuan Allah dalam hidup kita itu apa. Kita tahu, kita akan lakukan itu. Dan firman Tuhan berkata, kita adalah orang-orang berbahagia. Ayo bro. Jika ada orang yang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, dia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Dalam ibadah yang sia-sia, ada banyak hal yang dipamerkan. Oh, mendatang ibadah ini. Ada tadi kita ke baru kita beli, kamu datang kita kasih apa itu tahu. Itu cuma dia setengah mulai. Ya, kita ambil cuma pendek, kita mau beli yang panjang. Harus jawab pertama pendek dulu. Pertama dulu pada pisang. Pertama pasang dia ke kerincing supaya dia dengar. Ada gereja yang begitu memperhatikan pakaian orang. Kalau baju itu terus sudah pakai. Siapa sudah ada baju? Masih belum dia cuci. Tak pernah dengar ada gereja model lagi. Inilah yang dikatakan, jika ada orang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Sia-sialah ibadahnya. Orang bertingkah sedemikian rupa, tampak saleh di mata orang. Itu saya bilang tadi, kalau mau mencari orang yang kelihatan suci atau orang munafik, cari di gereja. Saya percaya tempat ini semua kita punya kemurnian untuk datang mencari Tuhan. Amin. Dalam ibadah yang sia-sia ada banyak celaan, cercaan dan perbuatan yang mengecilkan orang lain. Kalau dia sudah punya model begitu, paling dia koleknya 2.000. Kita 50.000. Dia campur dari dom dia angkat dulu. Seolah-olah ini ibadah yang sia-sia. Ibadah yang sesungguhnya bukan persoalan tentang itu semua. Tapi bagaimana kita punya kerinduan, hasrat untuk datang sama Tuhan. Kalau hasrat kita besar untuk datang beribadah, untuk cari hadirat Tuhan, mau kolekte 100.000 pun itu tidak jadi masalah. Boleh bilang amin? Amin. Ini bahwa ibu gimana kan sudah mulai berat kalau bicara masalah sedikit. Bapak Gembala semua minggu bukan soal bulan, bukan begitu. Dalam ibadah yang sia-sia, orang seringkali menipu hati dia sendiri. Dia terus saja mengecilkan orang lain dan menjadikan dirinya tampak seperti orang hebat. Perhatikan, kalau ibadah sudah menjadi hal yang sia-sia, bagaimana kehidupan kekristenan kita? Kalau ibadah saja kita sudah pamer, kita sudah cerita orang, kita sudah buat yang tidak baik di rumah Tuhan, betapa menyedihkan hidup kita. Kita hidup dalam kesia-siaan. Sedangkan di gereja dibikin begitu, apalagi di luar. Sedangkan di rumah dia tidak bisa jaga hatinya, apalagi di luar. Saya berdoa malam hari ini jemaat Cornerstone dijauhkan dari hal itu. Kita harus punya hasrat yang sama, kita harus punya kerinduan yang sama untuk cari kesukaan Tuhan. Amin. Saya udah pemain musik. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ini merupakan sebuah hal yang menekankan belas kasihan. Seperti Kristus yang datang ke dalam dunia, dia penuh dengan belas kasihan. Ini adalah final dari melakukan kehendak Allah. Ini adalah final dari melakukan kebenaran firman Tuhan. Kekristenan yang benar mengajarkan kita untuk melakukan segala sesuatu
seperti kita melakukannya untuk Tuhan, untuk mencari perkenanannya serta berusaha menyenangkannya dalam segala tindakan dan perbuatan. Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan tanah hati kita. Boleh kita mengambil waktu sejenak untuk kita berlutut di tempat duduk kita masing-masing dan mempersiapkan hati kita ketika kita masuk dalam perjamuan rasa yang kudus. Serta kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam bagian manakah kita sudah melakukan kebenaran firman dalam perjalanan kehidupan kita. Persiapkan setiap tanah hati kita. Kita minta ampun untuk semua salah, dosa dan pelanggaran. Tidak ada banyak hal yang kau buat menyakiti Tuhan. Mungkin selama hidupmu engkau hanya setia menjadi pendengar saja. Tapi malam hari ini, ketika engkau makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, engkau membuat komitmen yang baru dengan Tuhan dan dimeteraikan bahwa engkau akan menjadi pelaku kebenaran. Biarlah kalian dan kita semua yang hadir malam hari ini, kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab hal demikian dapat menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Tuhan
perjamuan yang ada di depan kami Tuhan. Dengan iman dan percaya yang penuh, kami percaya Bapa yang baik, roti yang sebentar akan kami makan bukan lagi roti yang biasa, melainkan tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi hidup kami. Dan cawan anggur sebentar yang akan kami minum bukan lagi air anggur yang biasa, melainkan adalah darah Kristus yang sudah tercurah bagi kehidupan kami. Ini membuktikan cinta Tuhan yang besar, ini membuktikan kasih sayang Tuhan yang luar biasa, ini membuktikan perhatian Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kami semua. Itulah sebabnya kami sungguh sangat bersyukur akan kebaikan yang Kau sudah anugerahkan bagi hidup kami Tuhan. Hamba mohon ampun untuk semua salah, dosa dan pelanggaran kami semua Tuhan, agar ketika kami menikmati perjamuan ini Tuhan, tidak menjadi kutuk bagi kami, tapi boleh mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita, mendatangkan mujizat bagi hidup kami, dan kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Kami akan sehidangan bersama di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
komitmen dengan Tuhan sebagai bukti bahwa engkau mau melakukan kebenaran firman dalam hidup. Di waktu engkau makan dan minum, itu boleh dimeteraikan, dan engkau akan dianugerahkan kemampuan dari Tuhan. Apa yang engkau mau lakukan buat Tuhan? Haleluya. Kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tangan kawan di tangan kanan kita. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur sejenak kepada Tuhan. Firman-Mu Tuhan sudah mengingatkan kami ya Bapa, bahwa firman yang seringkali kami dengar bukan untuk kami lupakan Tuhan. Biarlah kami terus dapat merubah respon kami pada respon yang benar. Tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat melewati hal-hal yang tersulit sekalipun. Ketika Tuhan mau proses kami, kami percaya ada hal yang hebat yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami semua. Meteraikan kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu yang hidup itu akan terus hidup dalam kehidupan kami semua. Kami akan memberikan persembahan Tuhan bentuk syukur dari firman yang sudah kami dengar. Kami akan menabur lagi pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapak yang baik. Setiap jemaat Tuhan yang memberikan persembahan, yang mengembalikan persepuluhan, tidak ada yang terluput. Tuhan pasti akan berkati. Tidak akan berkekurangan, tapi Tuhan makin akan melimpahkan berkat bagi kehidupan kami. Dengan iman kami percaya kami yang menabur, pasti kami akan menuai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Dan untuk persembahan yang akan dibawa ke depan, mulai dari sebelah kiri saya dan selanjutnya dari sebelah kanan saya. Saat ku
menyampaikan segala keluh kesah dalam hidup kami Tuhan. Hanya kepadamu kami akan berseru ya Bapa, karena Engkaulah penyelamat dalam hidup kami. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mau menjadi Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mau menjadi sahabat dalam kehidupan kami. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau begitu mencintai kehidupan kami semua. Biarlah kesadaran terus Engkau anugerahkan bagi kami ya Bapa, untuk kami dapat terus hidup menurut kehendak-Mu ya Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Engkau. Terima kasih Engkau sudah menyertai ibadah kami malam hari ini, mulai dari ibadah raya 1, ibadah sekolah minggu, bahkan ibadah raya kedua. Kami sudah menikmati lawatan Tuhan, kami sudah menikmati jamahan Tuhan, dan kami sudah menikmati kebenaran firman-Mu ya Bapa, merupakan harta yang teristimewa dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya ketika kami kembali sebentar, kami berbeda ketika kami datang Tuhan. Kami pulang membawa sukacita, kami pulang membawa kemenangan, kami pulang membawa hal yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami akan terus menjalani kehidupan kami di sepanjang minggu ini Tuhan. Hamba berdoa terlebih khusus bagi seluruh jemaat Cornerstone maupun simpatisan yang ada. Ke dalam tangan-Mu kami pertaruhkan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Jadi sepanjang minggu akan kami lewati Tuhan, Engkau yang semakin bertambah, kami yang semakin berkurang-kurang. Biarlah di sepanjang minggu kami boleh dapat melakukan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami tidak akan hanya jadi pendengar lagi ya Bapa, tapi kami akan mulai menerapkan ya Tuhan, untuk kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau terus menganugerahkan hikmat bagi kami semua, kemampuan bagi kami semua Tuhan, mempertaruhkan kehidupan kami, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, orang tua, makanya sudah lanjut usianya ya Tuhan. Taruh segenap kehidupan kami ke dalam tangan. Kami percaya ada rancangan Tuhan yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan bagi kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan jemaat lalui. Dalam setiap pekerjaan, usaha, mata pencarian mereka, kesanalah Tuhan kirimkan berkat yang terbaik bagi seluruh jemaat Tuhan. Kami begitu percaya kami akan menjadi orang-orang yang berbeda ketika kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang berbeda ketika kami taruh segala kekhawatiran kami kepadamu ya Bapa. Kami akan menjadi orang-orang yang berbeda ketika kami hanya berharap sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Itulah sebabnya Bapa yang baik, biar orang lain boleh melihat Kristus dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal akan Engkau Tuhan. Mulai setiap pekerjaan, usaha, mata pencarian kami, biarlah itu boleh menjadi mimbar kami untuk bersaksi bahwa kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Bapa yang baik, biar belas kasihan-Mu Engkau nyatakan bagi setiap jemaat Tuhan yang mengalami tubuh yang lemah, yang sakit ya Bapa. Kami begitu percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Bilur-bilur-Mu yang akan menjamah oleh tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, yang akan menjamah, memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Pada setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit menjadi sembuh, Engkau menjadi sehat. Ketika Engkau sehat, Engkau sembuh, Engkau boleh pakai terus hidupmu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jika ada jemaat Tuhan yang mengalami persoalan masa yang sulit ya Bapa, kami terus bawa hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Tidak pernah Engkau membiarkan kami berjalan sendiri, di tengah badai sekalipun, di tengah gelombang sekalipun, di padang gurun sekalipun. Kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, yang tidak pernah tinggalkan kami. Kami punya Tuhan yang setia, yang selalu ada bersama dengan kami. Itulah sebabnya Bapa yang baik, biar melalui proses yang Tuhan izinkan, terus memurnikan kehidupan kami. Biar kami punya pemahaman yang benar tentang Engkau, dan kami boleh berjumpa dengan Kristus yang benar di tengah setiap persoalan kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya Tuhan memberkati setiap korban-korban yang sudah diberikan oleh jemaat-Mu ya Bapa. Tidak pernah berkekurangan mereka, tapi Tuhan terus akan melimpahkan berkat yang luar biasa
bagi kehidupan jemaat-jemaat Cornerstone ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bersyafaat buat bangsa dan negara kami. Ke dalam tangan-Mu kami taruh negeri yang kami cintai ini Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang ada dalam keberkatan Tuhan. Setiap kota, setiap kabupaten, setiap desa yang ada Tuhan, dalam keberkatan Tuhan. Sulawesi Tengah diberkati oleh Tuhan. Kabupaten Morowali diberkati oleh Tuhan. Kota Bungku diberkati oleh Tuhan. Desa Ipi diberkati oleh Tuhan. Bahkan kepemerintahan yang ada di tanah Morowali yang kami cintai ini Tuhan, tetap dalam penyertaan Tuhan. Tetap Tuhan anugerahkan hikmat, kekuatan, kesehatan bagi setiap pemimpin-pemimpin kami yang ada Tuhan. Ini juga Tuhan memberkati setiap para pelayan-pelayan yang ada, kelima jawatan yang ada, nabi, rasul, penginjil, gembala, guru ya Tuhan. Bahkan seluruh misionaris-misionaris yang ada yang melayani Engkau tanpa mengenal lelah Tuhan. Tinggal kami memberi diri kami sepenuhnya. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Kami melayani di kota, di desa, di pegunungan, di pelosok-pelosok sekalipun Tuhan. Kami melayani Tuhan yang sama. Kami melayani Tuhan yang hebat. Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kami. Setiap kebutuhan, keperluan kami boleh berkata, Yesus cukup bagi kehidupan kami. Sehingga tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur dengan semua yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Suku Bungku, suku Tombelala, kami terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Izinkan kami dalam waktunya Tuhan, untuk kami boleh menginjil kepada mereka ya Bapak. Biarlah dengan waktunya Tuhan, mereka boleh dapat dimenangkan ya Bapak. Semuanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Seluruh misionaris yang Kau sudah utus, ke dalam tangan kami menyerahkan kehidupan mereka. Taruh semangat yang baru dalam hidup mereka. Biarlah api Kristus terus membakar hidup mereka. Roh Kudus terus memampukan kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak akan pernah menyerah, tapi mereka akan terus berjuang sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami akan berpisah dari tempat ini. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan makin hebat, makin luar biasa dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak yang baik. Akhirnya, mari kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah dan kembalilah. Bawalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan dari Allah Roh Kudus akan terus dianugerahkan dalam kehidupan kita. Berkat yang terbaik Tuhan akan beri. Berkat Bapa Abraham, Ishak dan Israel akan menjadi milik bagian kita. Berkat madu yang terbaik, gandum yang terbaik, roti yang terbaik Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Tuhan akan menjaga dan melindungi kita pada siang hari dengan tiang awan dan pada malam hari dengan tiang api. Tidak akan pernah dibiarkan kehidupan kita, tetapi Dia akan terus menjadi Allah dan penolong dalam kehidupan kita. Terimalah berkat ini, pulanglah dan kembalilah. Bawalah berkat dan anugerah yang luar biasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat ini, mari bersama saya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.